Nah ini sistematikanya, jadi ada 2 hal nanti akan disampaikan. Framework implementasi reformasi birokrasi ini Dispora, kemudian juga implementasi reformasi birokrasi juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah ini frameworknya, lanjut saja. Nah ini ya, ini yang penting nih. Ini adalah penilaian kita. Jadi yang BB 73,86 itu adalah penilaian kita. Dan kalau kita ingin tercapai ini, artinya kita harus dipenuhi terus evidennya. Nah kita juga terus berkomunikasi dengan teman-teman di organisasi, kira-kira kekurangan-kekurangan apa yang perlu kita tambahkan untuk kita mencapai ini. Karena saya yakin penilaian kita itu dengan penilaian teman-teman dari biro organisasi mungkin ini ada perbedaan-perbedaan. Karena apa? Karena mungkin ada eviden-eviden yang diminta belum sesuai dengan format yang disampaikan oleh biro organisasi. Nah ini untuk pencanangan zona integritas kita kemarin sudah kita canangkan, termasuk juga Pak Sekda juga hadir di pencanangan tersebut. Nah mudah-mudahan kita juga ke depan kita akan kejar WBK, kejar WBM gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah tahapannya untuk itu. Nah ini yang cukup krusial adalah terkait dengan IKU ya. Jadi ini kan ada angka partisipasi kepemimpinan pemuda Jawa Barat 100%. Ini adalah bagian dari IPP. IPP kita itu kan ada pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, gender. Nah tugas kita itu di sini. Nah saya juga memberikan terus di setiap pertemuan, termasuk dengan komponen-komponen kepemudaan, termasuk dengan perangkat daerah. Bicara tentang IPP itu bukan hanya tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab beberapa perangkat daerah. Siapa yang mengkoordinasikan? Ini bisa Bapeda, bisa juga asisten Kesra. Nah hari ini kita sedang berproses, Pak Teddy ya, sedang berproses untuk ini ya, untuk Ketum lintas sektor. Kita dalam untuk ini. Nah, simultan kita menyelesaikan Pergub lintas sektor, kita juga kemarin sudah diminta oleh Bappenas dan Kemendagri tentang lintas sektor terkait dengan IPP. Nah, ini ya, saya ini yang harus kita cari adalah angka partisipasi masyarakat berolahraga. Ini kan 91,98. Ini publishnya dari mana? Angka ini. Siapa yang mempublish apa kita internal gitu ya, atau mungkin juga ini ada angka-angka dari luar. Nah ini yang perlu nanti kita clearkan betul. Kalau IPP sudah jelas dari Bappenas ya, dari BPS pusat ini. Nah ini juga bagian dari upaya kita untuk mengevaluasi untuk penetapan indikator di dokumen yang nanti, dokumen RPJMD yang baru. Nah sekarang kita juga sudah mulai ya diminta. Nah apakah ini masih relevan gitu ya, atau nanti kita juga diskusikan lebih lanjut untuk penetapan indikator-indikator. Karena gini, ketika kita menetapkan indikator, apalagi nanti kita juga harus keluar angka-angka tahunannya, ini harus jelas siapa yang mempublikasi. Dan apakah angka tahunan ini angka-angka yang memang sudah real gitu ya, atau angka sementara. Nanti untuk nanti ini baru evaluasi saja nih. Kalau yang angka partisipasi kepemimpinan pemuda Jawa Barat ini bagian dari angka IPP. Jadi ini bisa keluar dari BPN. Nah, tinggal nanti kita lihat juga angka partisipasi masyarakat berolahraga. Ini mudah-mudahan juga ini angkanya keluar dari kita, atau dari Kemenpora, ataupun dari mana. Paling tidak ini bagian dari ini adalah capaian ini pembangunan pemuda. Ini gubernur ya. Nah tadi karena kita mah tugasnya angka partisipasi kepemimpinan pemuda 100%, tapi orang kan tidak mau tahu karena bicaranya tentang pemuda. Nah kenapa saya juga sampaikan pemahaman terus tentang ini kepada teman-teman perangkat daerah, kepada teman-teman pemuda, bahwa ini tugas bersama ya. Capaian ini kepemimpinan pemuda 100%. Dan angka ini ya, angka yang sangat ini ya, angka yang sangat tinggi. Kalau kita lihat realita hari ini, untuk pusat saja di 50-60, kita juga sama mungkin di angka 50-60. Nah, mudah-mudahan ini juga bagian dari upaya kita untuk kerja keras. Selanjutnya, dilanjut. Nah ini adalah progres capaian indikator kinerja dinas yang tadi saya sampaikan. Angka partisipasi kepemimpinan pemuda kita udah sampai di 2022 aja ya, 2021 ya, betul ya. Jadi targetnya 46,7. Realisasinya ya sama ya, sudah tercapai. Kemudian angka partisipasi masyarakat targetnya 54, realisasi 49,7. Nah ini yang di multi event targetnya yang 2021 itu ya 2021 tidak dilaksanakan ya.
kegiatan Peparnas. Tapi kan hari ini dilaksanakan. Peparnas ya. Yang Peparnas. Pelajar itu. Peparnas, bahkan Peparnas bagian dari PON. Peparnas. Oh, baik. Pelajar, Paralimpik pelajar. Ya. Oh, yang di bawah itu salah. Peparnas ya. Iya, Peparnas. Ya. atas benar. Nah, kemudian ini yang Popnas. Popnas kan kita kemarin baru melaksanakan Popwil. Prapopnas sekarang namanya. Nah, Prapopnas ini bukan bukan event yang resmi untuk melihat tentang prestasi daerah, tapi itu hanya bagian dari babak kualifikasi. Nah, nanti kalau kita mau lihat prestasinya itu adalah di Popnas nanti tahun depan. Dilanjut. Nah, ini beberapa inovasi di kita ya. Saya ucapkan terima kasih juga teman-teman di semua bidang yang sudah mulai bergeser gitu dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa menjadi kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa. Mau dibuka ya, apa saja nanti ini. Nah, ini di bidangnya Pak ada Kasepora untuk peminjaman lapangan. Jadi ada tahapan-tahapannya seperti apa, ada registrasi dulu, pilih venue, baru nanti dibayar. Nah, sebetulnya kita juga di tahun ini sedang proses komunikasi sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat juga tahu bahwa pinjam lapang itu tidak ujuk-ujuk gitu ya, datang ke sini kita pinjam lapang, ditulis pakai manual, tidak lagi seperti itu. Kita sudah mulai menggunakan aplikasi. Saya juga dalam berbagai kesempatan sampaikan ini, artinya juga bahwa ini bagian dari perbaikan, menjadikan hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Dilanjut. Ini beberapa penghargaan, dan penghargaan ini saya sampaikan juga dalam berbagai kesempatan bicara tentang penghargaan, bukan penghargaan kita, tapi di dalamnya ada kontribusi kita. Penghargaan ini adalah karena kolaborasi. Gitu. Dan pencapaian pasti di paling bawah. Kalau misalnya kita event olahraga pasti paling capek ya. Pelatih gitu ya. Ada kita juga juara umum PON, ada wirausaha, ada juga yang Prapopnas, ada juga yang Hawarnas ya, Pak Gubernur. Pak Gubernur yang kemarin juga saya sampaikan bahwa Pak Gubernur mendapatkan prestasi sebagai pembina olahraga terbaik, yaitu juga berkat kolaborasi semua di internal kita, termasuk juga dengan mitra-mitra kita. Ada KONI, ada KORMI, dan lain sebagainya. Lanjut. Saya rasa itu ya, ini bagian dari continuous improvement implementasi RB di kita. Tapi tidak berhenti sampai di sini, bahwa kita juga harus terus melakukan perbaikan-perbaikan, harus berbuat yang terbaik lah untuk lembaga ini, termasuk revitalisasi ya. Revitalisasi itu hanya dua, pertama di SDM-nya, jadi SDM-nya nanti kita harus ada teman-teman yang secara khusus nanti gitu, untuk mengerjakan tentang ini. Jadi tidak semua harus, tapi paling tidak bahwa pimpinan itu harus tahu dalamnya apa gitu. Walaupun yang mengerjakan staff ya, ataupun mungkin nanti fungsional. Yang penting itu. Jadi yang pertama adalah kualitas sumber daya manusianya, dan yang kedua adalah kualitas outputnya dan implementasinya. Karena ini bicara RB tidak bicara nilai, tidak bicara eviden, tapi implementasinya. Saya juga beberapa kali sampaikan, apalagi ketika saya di biro organisasi, saya sampaikan seperti itu. Tong ngejar nilai, tong ngejar eviden, hari pelaksanaannya kan tidak berbanding lurus dengan itu. Jadi yang penting nanti diimplementasinya sampai jalan. Karena gini, tidak mungkin perubahan itu dilakukan sekarang. Hari ini kita berubah, hari ini kita berubah juga. Jadi hari ini bikin konsepnya, hari ini berubah. Nah, tapi kan yang penting bahwa kita sudah menanamkan fondasi. Itu saja mungkin ya rekan-rekan kalian. Ini untuk bahan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.